Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman ya. Di Tarakan pukul 11 lewat 27 waktu Indonesia Tengah. Ya, lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia bagian Barat dan lebih lambat 1 jam dari waktu Indonesia bagian Timur. Selamat bergabung untuk teman-teman semua. Ini persiapan kuliah daring ya, karena masih WFH. Masih WFH. Kita akan masuk ke kelas sastra dunia ya, Pak. Diskusi-diskusi ringan tentang perkembangan sastra dunia. Sudah beberapa kali kemarin mengenali apa itu yang dimaksud atau dimaknai sebagai sastra dunia, kemudian beberapa model perkembangan sastra dunia di mana di Timur Tengah sudah, kemudian di Rusia sudah. Nah, ini hari ini kita coba jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke India. Nah, kita coba untuk berdiskusi, ya mengenal saja sambil menambah pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru tentang perkembangan sastra India. Sembari kita mencari ruang-ruang kreatif, peluang-peluang kreatif apa yang sekiranya ya bisa kita resepsi, bisa kita ambil, bisa kita adaptasi, bisa kita adopsi sebagai bahan eh, apa namanya, bahan proses kreatif atau malah mungkin sebagai bahan atau sumber pembelajaran ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Langsung ke kelas dulu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas kita Sastra Dunia. Alhamdulillah, puji Tuhan, setelah libur panjang kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman yang merayakan Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berlibur bagi semuanya. Selamat kembali masuk ke kelas kita. Kali ini kita kembali ke kelas Sastra Dunia ya. Sastra Dunia, dan beberapa kali yang lalu kita sudah ke apa namanya, ke menjelajah ya, menjelajah ke dunia-dunia yang berbeda seperti eh, Timur Tengah. Sudah kemarin kita kenali seperti apa sastra di Timur Tengah, kemudian Rusia dengan segala keunikan dan karakternya yang kuat. Dan hari ini kita coba untuk mulai melanglang buana ke dunia yang lebih luas, bolang, touring, estetik, mengenali dunia baru yang sebenarnya ini dunia yang hari-hari ini mungkin atau biasanya sudah lazim ya, atau sudah lumrah, atau sudah menjadi biasa bagi kita untuk bercengkrama di berandianya, atau malah justru sudah bertamu ke dalam eh, ruang tamunya, yaitu sastra India. Nah, pastinya tidak asing karena di Indonesia kebudayaan India khususnya yang dibawa oleh pengaruh penyebaran agama Hindu ya, itu sudah menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia. Bahkan dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, kebudayaan Hindu melalui dan kebudayaan India itu memberikan satu pengaruh-pengaruh yang dahsyat, yang luar biasa dalam sistem kehidupan, sistem kebudayaan orang-orang di Indonesia atau waktu itu orang-orang di Nusantara gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan
di Indonesia atau di Nusantara itu sekian abad silam, bukan hanya sekian abad ya, sekian sekian puluh abad silam, itu ketika agama belum masuk ke Indonesia, ya, kebudayaan agama itu belum masuk ke Indonesia, religi atau agama dalam makna institusi sosial yang resmi itu masuk ke Indonesia. Leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita itu kan model religinya, model spiritualnya, praktek-praktek religiusitasnya itu kan animisme, dinamisme ya. Animisme, dinamisme atau isme-isme lain yang lebih apa kasuistik karena setiap tempat, setiap lokasi, setiap eh, zaman itu memiliki konteks, situasi-situasi atau corak-corak keagamaan tertentu atau praktek kepercayaan tertentu atau kebatinan tertentu sehingga banyak di dalam kehidupan masyarakat kita bahkan sampai hari ini ya praktek-praktek religi itu terus secara tradisional itu diwariskan ya, meskipun di era modern sekarang sebagian besar warga Indonesia itu sudah ber-KTP agama sebagai institusi sosial tapi pengaruh-pengaruh praktek religinya praktek-praktek spiritualnya pandangan-pandangan spiritualnya ya, keyakinan batinnya itu masih ada yang dipengaruhi oleh uh, sejarah kebudayaan dari masa lampau, termasuk yang hadir dipengaruhi oleh kebudayaan India. Misalnya kalau sekarang itu kemarin ini ya Lebaran Idul Fitri yang ramai di media sosial atau media massa umum mungkin hanya di kalangan ormas besar Muhammadiyah dan pemerintah atau kubu ruya dengan hisab atau kalender hijriah global. Tetapi sebenarnya di Indonesia itu bukan hanya dua ini perbedaannya, bukan hanya Jumat dan Sabtu. Bahkan di beberapa tempat di mana daerah itu masih wilayah, wilayah administratif Indonesia, itu sudah ada yang puasa duluan gitu ya. Jauh sebelum Muhammadiyah dan pemerintah menentukan puasa dimulai dan termasuk juga Lebaran dimulai dan puasa diakhiri. Itu banyak ya di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di Jawa ada. Itu ada yang puasa duluan, ada yang Lebaran duluan. Karena apa? Karena mereka punya kalender sendiri. Ya punya apa namanya? Alat hitung sendiri, keyakinan sendiri yang sudah diwariskan turun temurun dan hitungannya tepat 1 tahun. Ya, sehingga 1 bulan sebelum Syawal mereka sudah puasa duluan yang jadwalnya itu tidak sesuai dengan apa namanya jadwal mainstream atau jadwal resmi yang pengikutnya banyak atau jamaahnya banyak atau umatnya banyak ya mereka kalau kita lihat di berita-berita itu ada yang cuma satu kampung bahkan mungkin hanya sekian RT gitu ya tapi itu terus diwariskan secara tradisional termasuk cara mereka menghitung kalender yang mereka miliki dan kita harus tahu bahwa di Indonesia itu ya memang kalender itu kan banyak ya bukan hanya Hijriah dan kalender Masehi seperti yang kita kenal di versi cetak gitu ya. Di versi cetak yang kita lihat di dinding-dinding atau di atas meja itu atau yang sekarang kita lihat di fitur atau aplikasi-aplikasi HP kita itu kan ada kalendernya. Tetapi itu kita juga punya hitungan-hitungan waktu atau kalender yang dimiliki dan menjadi khasanah dari kearifan lokal beberapa kelompok suku atau keyakinan dan kebatinan di Indonesia, kepercayaan. Misalnya kalau di Jawa itu ada namanya pasaran, ya, itu ya seperti Pon Wage, Paing dan seterusnya. Itu juga bagian dari cara menghitung waktu. Bukan hanya sekedar kalau sekarang kan lebih identik sebagai semacam feng shui atau semacam hoki-hokian gitu atau semacam astronomi gitu ya atau apa namanya eh, nujum ya. Tetapi itu adalah bagian dari khasanah kalender atau hitungan-hitungan waktu yang ada di Indonesia. Sehingga tidak heran kalau
di Indonesia itu ada yang sudah puasa duluan waktu awal puasa, ada yang sudah puas Lebaran duluan. Nah itu zaman-zaman dulu sebelum kita mengenal sistem religi secara modern, secara terinstitusi dalam sistem kewarganegaraan kita yang teradministrasi dalam KTP. Ya seperti sekarang kita kenal itu ada Islam, Katolik, Protestan, kemudian Hindu Buddha dan ada juga Konghucu ya. Itu sebelum itu kita sudah punya banyak dulu. Sehingga ada misalnya tradisi keris-kerisan, tradisi batu-batuan, tradisi punya tempat persembahyangan, ada petilasan ya, batu-batu di tempat-tempat tertentu yang diyakini pernah ditinggali atau pernah menjadi tempat tokoh-tokoh leluhur-leluhur Nusantara itu dulu yang apa namanya di situ mereka bertapa, mengeningkan diri, menjauhi keramaian dan mendekatkan diri kepada yang kuasa menurut versi mereka, sang pencipta menurut versi mereka. Dan itu ada di semua, hampir semua suku. Jadi bukan domain atau bukan hanya monopoli satu suku tertentu saja. Hampir semua kawasan di Indonesia itu punya tradisi-tradisi semacam itu. Punya tradisi-tradisi semacam itu. Di Sunda itu ada Sunda Wiwitan. Nah, itu ada juga seperti itu. Yang sekarang juga pengikutnya itu masih banyak. Nah, kehadiran sejarah kebudayaan baru, kehadiran budaya-budaya baru yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang dari India dengan teknologi kainnya pada masa itu memberikan satu dampak baru. Karena kehadiran orang-orang India dengan sejarah apa namanya, termasuk ya kawasan-kawasan sekitarnya ya Gujarat dan seterusnya itu bukan hanya membawa budaya bisnis atau budaya dagang yang mempengaruhi cara berpakaian, mempengaruhi cara menggunakan songkok, mempengaruhi cara memakai celana, tapi juga pada aspek-aspek yang lain, cara memasak, cara membuat rumah, bahkan kebudayaan India itu memberikan pengaruh yang luar biasa dan sampai sekarang masih kelihatan sejarahnya dalam bentuk-bentuk misalnya praktek-praktek politik misalnya pernah di dalam sejarah kita itu ada namanya sistem kerajaan. Sebelum itu Indonesia atau Nusantara itu nggak kenal sistem politik yang terorganisir seperti itu, yang teradministrasi gitu ya. Ada rajanya, ada hulu balang, ada panglima, ada sistem keprajuritan. Itu kan kita nggak punya. Nusantara atau Indonesia itu nggak punya sistem seperti itu. Sehingga ketika kebudayaan baru yang dibawa oleh India dan pengaruh ajaran Hindu itu datang, orang mulai kenal dengan kerajaan, mengenal raja, bahwa raja itu adalah representasi dari dewa-dewa, sehingga menjadi raja itu syaratnya wah, banyak itu misalnya harus sakti, mandraguna, ya punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam ya, orang-orang awam yang tentu sangat jauh dari persepsi-persepsi publik tentang dewa. Dan itu sampai sekarang cara pandang tentang raja itu kan sampai sekarang masih gitu ya. Meskipun sistem politik kita itu sudah modern. Coba kalau pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan ya mungkin presiden juga gitu. Masyarakat kita coba sulit kalau kita tuh meminta mereka untuk berpikir rasional, berpikir intelektual, memutuskan satu pilihan-pilihan di dalam apa namanya pemilihan itu harus memperhitungkan dampak ekonomi, memperhitungkan dampak politik, memperhitungkan geopolitik, apalagi kayak zaman perang sekarang. Itu yang mana mungkin sulit ya, karena sejarah kebudayaan Indonesia itu begitu panjang. Begitu panjang yang membuat kita itu ya budaya itu bukan hanya dilakukan atau ditiru, diimitasi, ya, tapi sudah diakulturasi, disinkretisasi, ya sudah dibaurkan, dikolaborasi, bahkan mungkin diintegrasi dalam satu sistem kebudayaan baru. Ya memang
kehadiran budaya baru dari India maupun Hindu itu tidak seperti aslinya di sana, karena ketika hadir di Indonesia kan dia mengalami dialog-dialog, mengalami dialektika. Yang dialog dan dialektika itu terjadi karena benturan kan, benturan-benturannya terjadi karena budaya baru menghadapi budaya lama. Jangan dikira ketika Hindu datang, India datang itu tidak menghadapi problem. Yang menghadapi, bayangkan orang Indonesia itu dulu punya keyakinan sendiri. Orang-orang Nusantara punya budaya sendiri. Begitu datang Hindu, sebuah sistem politik yang mereka yakini, itu kan pasti terganggu. Sistem praktek religinya mendapatkan tantangan baru dari sistem religi baru, pasti akan bentrok gitu. Nah, ketika terjadi bentrok-bentrok ini bahkan perang begitu ya, zaman-zaman dulu itu perang agama dalam tanda kutip gitu ya, karena keyakinan agama-agama lama itu berbenturan dengan hadirnya kebudayaan baru yang dibawa oleh Hindu dan India. Itu ketika situasi seperti itu mereka kemudian melakukan proses-proses dialog kan begitu kan. Ada sebagian yang menolak, ada sebagian yang menerima tanpa reserve atau tanpa filter. Tapi ada juga yang mencoba untuk membangun kompromi-kompromi, proses negosiasi-negosiasi budaya. Oke lah kita terima sebagian yang baik-baik. Tapi leluhur-leluhur kita sudah mewariskan banyak budaya-budaya baru yang kita ambil juga. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi satu apa namanya kalau disebut prestasi atau sentuhan atau warisan besar dalam sejarah Nusantara atau Indonesia itu adalah hadirnya kebudayaan India. Karena India itu ketika datang membawa ajaran Hindu, itu kan mula-mula bukan untuk menyebarkan agama, tapi melalui jalur perdagangan, begitu ya. Dan ketika sebuah bangsa itu merantau, nah berarti dia memiliki sesuatu yang besar, sesuatu yang berupa gagasan, sebuah sistem kebudayaan. Dan itu bisa kita maklumi karena kebudayaan India, peradaban India itu lahir dari sejarah tua yang berpusat di Sungai Gangga, di tepian Sungai Gangga, di mana sungai itu dianggap suci ya oleh orang-orang di sana. Dan kebudayaan-kebudayaan hebat India, salah satunya melalui praktek religi agama Hindu, itu kan melalui proses yang panjang, bukan dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun kemudian berfatwa menurut Hindu, bukan. Atau tiba-tiba mereka mengajak orang melalui Hindu, bukan. Untuk melahirkan sebuah konsep praktek religi Hindu dan bercorak khas kebudayaan India itu butuh waktu berabad-abad. Bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bukan. Bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, lama. Dan setelah kebudayaan itu menyatu menjadi sebuah sistem kebudayaan India, ya punya tarian sendiri, punya sistem musik sendiri, seperti kita lihat gitu ya, kalau dilihat di film-film India, sistem ritual sendiri, mulai dari orang lahir, orang menikah, kawin, orang mati, ya bahkan orang sudah mati itu punya ritualnya India. Dan itu ketika dibawa ke Indonesia terjadi bentrok karena ya di Indonesia mula-mula tidak seperti itu prakteknya. Mula-mula tidak seperti itu sehingga sistem di India itu ketika datang orang-orang di tempat kita di Indonesia atau di Nusantara itu kemudian mencoba menggali dan mau tidak mau karena proses ekonomi itu terjadi ya kan, kebutuhan untuk berkembang, selera baru, orang-orang di India menawarkan konsep kuliner baru, konsep musik baru. Ya, lama-lama orang akan meniru, mengimitasi, bahkan melakukan sinergi-sinergi, melakukan siasat-siasat kebudayaan yang dilakukan sebagian sadar, sebagian tidak sadar kan begitu ya. Sehingga dia membentuk konvergensi budaya, melahirkan satu budaya-budaya baru yang fungsional, yang memang dibutuhkan. Tidak mungkin nenek moyang kita, telur kita itu ngotot harus hidup berdasarkan klan-klan tertentu. Tapi mereka mulai menerima sistem kerajaan. Tidak mungkin mereka hanya melakukan proses praktek religius ya seperti zaman kuno begitu ya, zaman megalitikum, zaman paleolitikum begitu. Tapi mereka mulai menerima bahwa di dalam sembahyang itu ada rukun-rukunnya, ada aturannya, cara berpakaiannya, ada uberampainya. Dan itu dikenalkan oleh ajaran-ajaran dari India.
Nah, termasuk yang dibawa oleh orang-orang India itu adalah ya ini ya. Termasuk yang dibawa oleh orang India ini adalah budaya sastra, seni, seni bersastra, berbahasa. Karena itulah kemudian mempelajari sastra atau perkembangan sastra di India itu menjadi penting bagi kita. Yang pertama tentu kita ingin melihat karakter sejarahnya seperti apa, estetikanya seperti apa. Sebagai sebuah jalan atau cara bagi kita untuk kembali ke masa silam leluhur-leluhur kita. Sejauh mana kebudayaan-kebudayaan India itu mempengaruhi sistem budaya kita yang hari-hari ini filmnya kita lihat di bioskop, di film, di televisi, di mana media digital misalnya. Mengapa kebudayaan India itu begitu mudah kita terima? Lagu dangdut banyak penggemarnya. Meskipun dangdut itu bukan pure pengaruh lagu India atau musik India, tetapi sebagian adalah pengaruh dari Timur Tengah, gambus, dan sebagian yang lain adalah model India. Karena memang perjalanannya begitu panjang. Nah, yang berikutnya adalah sejauh mana sastra atau perkembangan sastra di India ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk menyerap energi-energi kreatif dari sana agar perkembangan kita sebagai bangsa, karena Indonesia ini umurnya masih muda ya, baru 88 tahun ya. Sejak kemerdekaan itu baru 88 tahun ya. Kalau Sumpah Pemuda 100 tahunan ya. Yang membuat kita masih punya peluang besar, peluang banyak dan jalan panjang untuk membentuk satu budaya baru. Ya meskipun kalau sekarang pengaruh-pengaruh itu semakin kompleks dengan hadirnya kebudayaan Korea lewat drakor, kebudayaan Cina, ya termasuk kebudayaan-kebudayaan Barat ya yang sangat variatif dan itu tidak menutup ya apa namanya tidak menjadi satu problem bagi kita karena kita sudah punya pengalaman panjang sebagai sebuah bangsa untuk apa? Untuk ya mencoba mengambil hal yang baik, hal yang positif, yang kreatif, yang inovatif, yang bisa kita gunakan untuk bertahan hidup, menikmati hidup, merayakan hidup orang-orang di Indonesia. Bahkan kita kembangkan berdasarkan karakter akar budaya kita. Nah, spirit filsafat dan mitologi yang dibawa oleh kebudayaan India, khususnya melalui sastra, itu bisa juga kita wariskan melalui jalur pembelajaran, ya kan? Jalur pembelajaran, melalui transmisi edukasi, melalui transformasi karakter. Karena ya tidak semua budaya asing itu jelek. Sebaliknya tidak semua budaya asing itu baik. Ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita saring. Sebagian yang baik kita ambil, sebagian yang tidak baik kita reduksi agar tidak menjadi toksik dalam kebudayaan kita. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dari kebudayaan ini. Misalnya penekanan spiritualitas. Ya, penekanan spiritualitas, kuatnya nilai dan karakter dalam seluruh spektrum kehidupan mereka. Sehingga kalau kita lihat film India itu pasti berbeda dengan film Hollywood kan. Film-film Bollywood itu sangat berkarakter. Jarang kita melihat film-film Bollywood itu yang melupakan aspek-aspek spiritual. Ritual itu pasti akan muncul. Ciri khas apa namanya? Musiknya, tariannya, ya, kehidupan masyarakatnya seperti kulinernya itu akan muncul dia. Akan muncul di sana. Itu adalah kelebihan kebudayaan India yang bisa kita pelajari, di mana ketika kita merumuskan kebudayaan melalui film, melalui drama, melalui sastra, itu tidak otomatis semua hal yang berbau asing kita ambil. Atau sebaliknya tidak semua hal-hal yang asing itu kita tolak. Wah ini Barat, wah ini Arab, wah ini Cina, wah ini apalagi Eropa misalnya. Tidak bisa kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara yang hidup di era global seperti sekarang,
itu sedikit-sedikit kita tolak. Sebaliknya tidak juga kita semuanya langsung kita ambil, semuanya langsung kita apa namanya terima begitu saja tanpa reserve, tanpa filter. Yang bisa kita lakukan adalah mengadopsi hal-hal yang baik, melakukan adaptasi-adaptasi, melakukan sinergi-sinergi, konvergensi-konvergensi agar kebudayaan itu yang baik, yang inovatif, yang kreatif bisa meningkatkan kualitas kebudayaan kita dan yang tidak baik itu bisa tidak perlu kita ambil. Ya, sumber inspirasi itu bukan hanya dari kampung kita, tapi juga bisa dari luar kawasan kita, termasuk dari India. Nah, yang menarik dari sastra atau perkembangan sastra India itu yang pertama adalah bahasa Sanskerta sebagai akar klasik. Ini salah satu tradisi kuno yang luar biasa ya. Ada warisan epik dan filsafat. Bahkan hari-hari ini kalau kita lihat di Indonesia, nama-nama kita, nama tempat, nama manusia, nama gedung, seperti Graha, gitu ya. Widya, Mandala, itu adalah bagian dari tradisi atau bahasa Sanskerta yang kita ambil sebagai proses produksi bahasa Indonesia. Kalau kita belajar morfologi itu ada kan, salah satu sumber pemerolehan bahasa Indonesia, pembentukan bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh bahasa asing. Nah di Indonesia itu untungnya, ini kalau kita sebut keberuntungan warisan-warisan zaman penjajahan ya dalam tanda kutip, zaman apa namanya ya, pengaruh kebudayaan lain. Itu kalau kita anggap sebagai sebuah keberuntungan, Indonesia itu beruntung sekali karena bahasanya atau budayanya dipengaruhi banyak aspek-aspek lain. Arab ya, ada India ya, ada Cina ya, ada sehingga mempengaruhi banyak sekali unsur-unsur kebudayaan di tempat kita. Termasuk bahasa Sanskerta. Ada nama Eka, artinya satu. Anak ke satu namanya Eka. Kalau di kampus saya namanya Eko. Dwi artinya dua. Berarti kemungkinan dia anak kedua. Tri, bukan tri dalam arti tri bahasa Inggris, tapi tri di sini adalah ketiga bahasa Sanskrit, bilangan Sanskerta atau Jawa. Kenapa salah satu kawasan kita sangat kuat dipengaruhi oleh India? Karena dulu jalur-jalur perdagangannya memang lewat sana. Graha, apalagi Widya Mandala, banyak tempat atau nama-nama yang kita miliki itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Jawa kuno atau termasuk Sanskerta. Misalnya beberapa kali kita lihat pergantian pilpres itu misalnya zaman Pak Jokowi itu ada namanya Nawacita. Sekarang zamannya Pak Prabowo ada namanya Astacita. Nah itu adalah bilangan-bilangan atau sebutan-sebutan yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Nah, itu banyak ya pengaruh-pengaruh bagaimana pengaruh-pengaruh sastra India itu hadir ke dalam kehidupan kita sebagai manusia Indonesia. Termasuk karena bahasa itu sebagai sebuah proses kognitif, sebagai ekspresi pikiran, ekspresi perasaan, pastinya dia tidak bisa dilepaskan dari dipengaruhi dari apa? Dipengaruhi dari kebudayaan lain. Dan itu sangat menarik saya kira ya. Nah, salah satu bentuk karya sastra yang sangat terkenal itu dari India adalah namanya Mahabharata. Ini sudah ada dramanya ya, sinetronnya, filmnya di India. Misalnya digambarkan di situ adanya konflik Pandawa dan Kurawa, kelompok hitam dan kelompok putih, kelompok jahat dan kelompok baik. Ya. Meskipun di dalam beberapa cerita yang sudah didekonstruksi, tafsirnya, kemudian analisis kajiannya, pengelompokan secara dikotomis itu juga bisa dikaji secara kritis. Mungkin maksudnya tidak harus seperti itu. Tetapi yang menarik dari ini adalah bahwa di antara pertempuran-pertempuran, di antara konflik kejahatan dengan kebaikan, di antara sesuatu yang positif dan negatif, itu ada ruang-ruang kemunculan spiritualisme. Itu India. India itu salah satu kawasan yang bagaimana konflik-konflik yang terjadi, itu muaranya, itu sering melahirkan pada hal yang sifatnya batiniah, spiritual.
larinya itu kepada Sang Hyang ya. Sosok-sosok yang dianggap berkuasa, sang pencipta, sang penguasa, sang apalagi ya, ya sosok-sosok yang dianggap besar, ya, sosok-sosok yang melampaui diri kita yang kecil dan kerdil ini. Kita sebagai hamba yang lemah itu berada dalam lingkaran atau spektrum. Kita hanya bahasa anak sekarang itu receh, gitu, remeh temeh atau butiran debu saja di antara kosmos yang atau semesta yang luar biasa yang dipengaruhi oleh satu kekuatan besar yang kadang-kadang di luar jangkauan nalar dan pikiran kita. Sehingga orang-orang India itu ketika tidak mampu mengatasi problem-problem yang secara spiritual, itu mereka larinya kepada Tuhan. Maka mereka punya satu tradisi spiritual yang kuat gitu ya. Apa-apa itu pakai doa, apa-apa pakai sembahyang. Itu orang India. Ritual-ritualnya itu luar biasa banyaknya dan sangat variatif. Makanya ada kita kenal itu misalnya model-model selamatan, model-model bancaan, model-model apa. India itu luar biasa. India itu luar biasa. Dan sebelum sebelum Indonesia atau Nusantara itu mengenal budaya itu, kita nggak pernah punya tradisi-tradisi berbagi makanan ketika hari-hari tertentu, bersedekah. Itu kan kita nggak punya karena orang Nusantara itu kan hidupnya berkelompok-kelompok kecil gitu. Dan ketika melihat kelompok yang lain itu dianggap sebagai musuh. Punya bertengkar antar kelompok. Orang Nusantara zaman dulu kan seperti itu. Hidup di pelosok-pelosok gunung, di hulu-hulu sungai yang jauh, di pulau-pulau kecil. Sehingga ketika mereka bertemu komunitas lain itu dianggap ancaman. Karena mereka memang nggak pernah ketemu. Karena alat transportasi nggak ada, media komunikasi nggak ada. Sehingga komunitas lain itu pasti dicurigai sebagai ancaman. Bukan hadir sebagai teman, tapi dianggap sebagai potensi lawan. Itu sudah dari dulu seperti itu. Nah, kehadiran pengaruh-pengaruh kebudayaan India termasuk sastra, itu salah satunya adalah memberikan sentuhan-sentuhan spiritual bagi kebudayaan Indonesia termasuk sastra. Makanya kalau di dalam sejarah sastra Nusantara atau sejarah sastra Indonesia, khususnya sastra lama, ya itu seperti hikayat, seperti mitologi-mitologi, cerita rakyat, itu banyak mengandung spiritualitas, edukasi-edukasi. Karena ini pengaruh dari sistem kesastraan India yang menjadikan hiburan kemudian sarana berkesenian itu sebagai salah satu ekspresi spiritual, kebatinan, keyakinan keagamaan, ya, ekspresi apa namanya ketuhanan dalam tanda kutip ya, ketuhanan tentang rasa bersalah mereka, tentang rasa khilaf mereka, tentang rasa lemah mereka, dan keinginan untuk mendapatkan pengampunan, keyakinan tentang karma, takut untuk apa namanya melakukan dosa atau salah karena ada keyakinan bahwa setiap kolo pasti ketoro, sesuatu yang jelek itu pasti akan tampak atau terlihat entah kapan. Bau busuk itu meskipun ditutup-tutupi, pasti akan tercium juga. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan pengaruh-pengaruh dari kebudayaan India itu akan seperti itu. Termasuk dalam karya sastranya. Kalau kita bahasa sastra Indonesia itu kan seperti itu. Pengaruh Indianya kan sangat kuat, khususnya di bagian sastra lama. Bahkan di Indonesia, zaman-zaman kerajaan, itu calon putra mahkota atau calon raja, anak-anak raja di lingkaran kerajaan, termasuk anak-anak panglima, ulu balang, ya, itu mendapatkan pendidikan dan sudah punya konsep buku pelajaran dan kutip ya. Makanya kita mengenal kitab-kitab etika, kita mengenal kitab sastra. Jangan bayangkan kitab sastra zaman dulu itu seperti sekarang, novel, puisi yang begitu liar gitu. Zaman dulu kitab sastra itu digunakan untuk mengajar anak-anak raja, digunakan untuk mendidik mereka biar ketika menjadi raja itu mereka tidak suka judol, tidak playboy, punya kebijaksanaan. Itu zaman zaman kerajaan itu seperti itu. Sehingga anak-anak raja itu yang
perilakunya nggak baik, itu pasti nggak akan diangkat jadi raja. Kecuali nggak ada pilihan lain atau karena intrik-intrik politik. Itu luar biasa ya pengaruh India. Spiritualitasnya begitu kuat. Itu karena keyakinan mereka tentang dharma, tentang karma, tentang takdir. Mereka percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ada alurnya, sudah ada garisnya. Manusia hidup itu hanya mengikuti alur hidupnya, seperti air sungai yang mengalir ke muara. Ya, seperti itu ya. Kepercayaan dan keyakinan tentang takdir itu juga dipengaruhi oleh salah satu kebudayaan tua di dunia ini. Sehingga seringkali orang itu mengalami apa yang disebut sebagai etika dan kepemimpinan. Karena kekuasaannya mutlak dalam sistem kerajaan, bahwa raja itu sepanjang hidupnya bahkan tidak akan diganti sampai dia mati. Berarti dia punya kekuasaan penuh, mutlak. Ya, yang kalau tidak ada kontrol etikanya bisa melahirkan diktatorisme, otoritarianisme. Karena mutlakisme, dia harus dipercaya, dia harus diyakini, dia harus dibenarkan, tidak boleh salah dan seterusnya. Karena dia menjadi representasi dewa. Jadi kadang-kadang dalam kepemimpinan ajaran India ini seringkali kalau pemimpinnya bagus, rajanya bagus, ya rakyatnya makmur sejahtera. Itu kalau kita baca dalam sejarah-sejarah kerajaan. Bisa membela rakyatnya, tidak suka menindas rakyatnya. Tapi sebaliknya, kalau ketemunya raja-raja yang bengal, bungul gitu ya, raja-raja yang ya jelek perangainya, itu pasti dia akan ya menyusahkan rakyatnya. Hidup dalam penderitaan, kelaparan, kemiskinan, penindasan, bahkan tidak apa namanya menutup rakyatnya itu akan dipancung, disiksa hidup-hidup, di bumi hanguskan. Itu pengaruh dari kepemimpinan-kepemimpinan yang buruk. Karena itu menurut ajaran India, di dalam karya-karya sastranya itu, kepemimpinan yang mutlak seperti itu harus diberikan penguatan etika. Harus ada spiritual leadership. Berikan pendekatan spiritual agar orang yang diberikan jabatan itu punya kapasitas spiritual. Takut ketika memegang kursi, memegang tongkat kekuasaan itu punya ketakutan terhadap yang maha kuasa. Ketika berbicara, ketika melangkah, ketika mendengarkan, ketika mengambil kebijakan, ketika memutuskan, itu mereka punya satu keyakinan bahwa setiap keputusan ini dipantau oleh yang kuasa dan dampaknya itu besar, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu kalau menurut keyakinan ini, karena mereka percaya adanya karma dan takdir. Nah, ini di dalam sistem kesusastraan itu sangat pekat kalau kita lihat bahwa sastra India itu selalu mengajarkan spiritualisme, mengedukasi masyarakat, mendiseminasi nilai-nilai etika dan moral yang positif bagi kehidupan. Tidak boleh liar, tidak boleh tanpa kendali, tetap harus ada kendali dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun sosial. Ini ya, saya kira poin-poin penting yang menarik dan nanti bisa kita kaji lebih lanjut bagaimana sejarah kebudayaan India, termasuk khususnya sastra India itu memberikan satu pengaruh yang besar ya bagi kehidupan bangsa-bangsa di luar India, termasuk di Indonesia. Itu harus kita yakini ya, kita pelajari bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa, bukan sebagai sebuah negara ya, sebagai sebuah bangsa, itu sekian abad silam itu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan India, termasuk dalam sistem politik, sistem budaya, sistem kesenian, sistem kesastraan, dan seterusnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, terima kasih banyak. Kita cukupkan diskusi kita kali ini sedikit-sedikit. Yang penting apa namanya membuka pikiran-pikiran kita, memberikan perspektif-perspektif baru, sudut-sudut pandang baru yang membuat kita semakin kaya, semakin banyak bahan, semakin variatif khasanah kebudayaan kita dan kesusastraan kita yang tidak membuat kita itu saklek atau kaku di dalam menjaga kebudayaan kita. Bahwa yang paling benar itu bentuknya begini, yang paling benar itu harus seperti ini. Kita harus tahu bahwa kebudayaan di Indonesia itu selalu dinamis.
baik di internal kebudayaan kita maupun berdasarkan pengaruh-pengaruh eksternal dari kebudayaan kita. Seperti itu, terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa kembali teman-teman semuanya ya, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.